Tidak. Menurut saya pribadi, eh, sangat sulit untuk seorang arsitek tidak mempunyai SKA yang dikeluarkan oleh IAI, karena arsitek sangat sulit untuk mendapatkan proyek-proyek yang ada di pemerintahan. Itu kalau menurut saya, tidak memiliki sertifikat dari IAI, perbedaannya itu. Menurut saya IAI itu sangat berpengaruh untuk karir setiap arsitek yang ada. Walaupun pribadi saya pun belum mengikuti IAI, cuma kedepannya bagi saya IAI itu sangat penting untuk kita dapat, yang paling utama itu supaya kita mendapatkan SKA, sertifikat yang dikeluarkan oleh IAI, yang dimana dibutuhkan sebagai persyaratan-persyaratan untuk kita dapat memenangi suatu proyek, khususnya di area pemerintahan. Saya pribadi pernah mengalami kesulitan dalam menjalani profesi sebagai arsitek, terlebih lagi karena saya belum mengambil IAI atau mendapatkan SKA tersebut. Sangat sulit untuk saya bisa memenangkan beberapa tender untuk proyek pemerintahan, ya, khususnya yang ada di dalam pemerintahan. Dan banyak dari proyek-proyek besar pun kita maju sebagai tender sangat sulit, karena beberapa itu mensyaratkan SKA sebagai salah satu syaratnya. Tips dari saya, saat kalian suatu saat nanti mengalami kesulitan dalam menjalani profesi sebagai arsitek, bagi saya kesulitan itu sebuah pelajaran, dimana saat kita menemui kesulitan, dimana kita dituntut untuk bisa menyelesaikan kesulitan itu. Dan di saat kita sudah menyelesaikan kesulitan itu, otomatis standar kita, level kita sudah naik, dimana kita tidak lagi merasa kesulitan di hal yang sama kemudian harinya. Itu menurut saya. Dan tipsnya dari saya, tetap jalani saja. Arsitek favorit saya adalah Vidor Saputro. Mengapa? Karena menurut saya desain-desainnya begitu sangat bagus ya, walaupun mungkin sebagian orang yang mempunyai nilai estetik tinggi mungkin menganggap desain-desainnya ya gitu-gitu aja, tapi menurut saya sebuah rumah itu dengan yang dia desain sangat unik sih, menurut saya bagus, walaupun mungkin tidak seperti Zaha Hadid gaya arsitekturnya, cuma menurut saya dia mempunyai taste desain dalam arsitektur sangat baik. Kedua favorit saya adalah dari perusahaan Si Bambu Studio, di mana dia mempunyai desain-desain rumah-rumah klasik yang menurut saya sangat wow, luar biasa. Dan beberapa desain-desain juga yang dia garap itu menurut saya keren. Menurut saya pribadi adalah dengan cara arsitek mulai terjun, khususnya untuk arsitek-arsitek yang masih di bawah perusahaan, dalam naungan perusahaan, di mana jarang sekali mereka diberi kesempatan untuk speak up, untuk menjelaskan desain-desain mereka di depan klien-kliennya. Jadi menurut saya caranya adalah supaya kita arsitek yuk mulai terjun, kita berhadapan dengan klien, kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, kita jelaskan perbedaan antara mereka memakai arsitek atau tidak. Itu seperti
seperti apa baik dalam bentuk bangunan mereka, baik dalam sirkulasi yang ada di dalamnya, pasti akan jauh berbeda dengan desain yang tidak menggunakan seorang arsitek. Menurut saya sudah, karena Asosiasi Arsitek Indonesia atau disebut IAI sudah mengajarkan tiap anggotanya untuk beretika cerdas berbudi luhur, yang mana juga sudah ditetapkan dalam undang-undang, dan saya percaya kalau para arsitek di luar sana tidak akan melanggar etika berprofesi yang sudah mereka pelajari dalam IAI. Menurut saya pribadi, arsitek Indonesia sudah menjadi tuan rumah seutuhnya belum, karena masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui profesi arsitek itu apa dan menganggap tidak begitu penting untuk mempercayakan desain rumah mereka kepada arsitek. Tapi tidak kalah banyak juga dari masyarakat Indonesia yang sudah mulai mempercayai beberapa desain rumah mereka khususnya kepada arsitek-arsitek. Sudah banyak kita bisa temui di sosial media, di Instagram khususnya. Itu banyak sekali kita temui di mana perusahaan-perusahaan arsitek, perusahaan-perusahaan kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa desain maupun build itu sudah banyak sekali, dan kita bisa lihat sendiri sudah banyak juga masyarakat yang paham betapa pentingnya mendesain rumah mereka menggunakan seorang arsitek. Menurut saya sudah banyak arsitek-arsitek Indonesia yang karya-karyanya sudah mulai diakui oleh dunia. Contohnya kita punya arsitek senior yaitu Fredrik Silaban, di mana dia mendesain salah satunya yaitu Monumen Katulistiwa yang ada di Pontianak, Gelora Bung Karno, dan Monumen Nasional hingga masjid yang ada di Jakarta yaitu Masjid Istiqlal, di mana karya-karyanya tersebut sudah sangat diketahui oleh masyarakat khususnya di Indonesia dan terlebih lagi di dunia, di mana salah satu monumen yang paling terlihat internasional yaitu adalah GBK atau Gelora Bung Karno, di mana diadakan ajang-ajang olahraga baik itu dalam taraf nasional maupun taraf internasional.